Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Slamet Mahardika, mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa di 0542 65304. Baik, di sini saya akan menjalankan atau mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah berpraktik struktur data. Baik, langsung saja. Baik, di sini kita ada diberi tugas ya. Tugasnya itu kita harus membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep Research atau DFS dan juga program pencarian Brief Research atau BFS. Maksud dari Deep Research sendiri itu adalah pencarian, sistem pencarian yang dia fokusnya akan mencari satu cabang sampai ke belakang dulu sampai mentok. Maksudnya misal ada 4 cabang nih, ada 4 cabang. Cabang 1, 2, 3, 4. Nah, cabang 1 ketika dia masuk dari cabang 1, dia akan cari sampai cabang 1 habis dulu sampai ke akar-akarnya, baru dia balik lagi lanjut ke setelahnya berikutnya. Jadi harus sampai tuntas dulu baru balik. Nah, sementara untuk BFS sendiri, dia adalah sistem pencarian yang misalnya ada 4 cabang, dia langsung dicari semua 4-4-nya. Jadi nggak harus satu-satu. Kalau tadi kan nunggu satu kelar gitu kan. Kalau ini enggak, dia mencari semua. Baik, untuk tugasnya sendiri, jadi saya sudah membuat programnya ya. Ini ada DFS dan ini ada BFS. Nah, untuk itu saya langsung untuk penjelasannya aja ya, untuk mempersingkat waktu videonya, durasi videonya, karena buat nge-coding segini bagi saya itu lumayan lama karena nggak terbiasa. Oke, baik. Di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada package ya. Package-nya saya bikin tugas 3. Karena emang nanti jadi satu di sini package-nya buat BFS dan DFS. Nah, habis itu kita tambahin, kalau buat mau bikin itu kita tambahin ini, import java.io sama java.utility. Nah, oke. Setelah itu di sini ada public class-nya sendiri, public class DFS. Tadi yang kita bikin di sini adalah DFS yang ini ya, teman-teman. DFS. Di situ di sini lanjut lagi kelas DFS sudah ya, kelas DFS. Di situ kita lanjut ke private integer v. Maksudnya di sini adalah pendeklarasian variabel integer. Variabel v itu bertipe integer teman-teman, yang bersifatnya itu privat. Nah, gitu ya. Yang maka variabel ini itu cuma bisa dipakai di kelas DFS. Begitu teman-teman. Habis itu ada lagi private linked list integer. Itu maksudnya adalah pendeklarasian sebuah linked list bertipe integer dengan nama ADJ, dan ini juga sifatnya privat ya. Jadi cuma bisa dipakai di kelas DFS juga. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Di sini ada pemanggilan DFS. Maksudnya adalah bertipe integer yang merupakan jumlah DFS ini bertipe integer yang merupakan jumlah vertex pada graph yang akan dibuat nanti. Kemudian ini ada tanda awal dan tanda akhir ya. Habis itu lanjut ke v sama dengan v, parameter v dengan coding v. Lanjut ke ADJ, new linked list. Di sini adalah maksudnya variabel ADJ ini, diisi dengan objek linked list, di mana jumlah list yang digunakan tergantung pada nilai parameter v sendiri. Itu teman-teman. Kemudian lanjut for integer i sama dengan 0, i kurang dari v, titik koma, i plus plus. Ini adalah perulangan for, dimulai dari variabel i yang bertipe integer dengan bernilai 0. Perulangan dilakukan sampai nilai i lebih kecil dari v, dan perulangan tersebut merupakan perulangan dengan instrumen i plus plus, i instrumen i, maksudnya i instrumen 1 dengan adanya tulisan coding i plus plus. Itu yang maksudnya. Maaf, ini kebalik teman-teman, harusnya ini seperti ini ya, plus plus i. Misalkan bahwa setiap perulangan akan ditambahkan nilai 1, seperti itu teman-teman. Lanjut, di sini ada sudah ya, udah langsung ke void add g. Di sini adalah maksudnya adalah
prosedur memiliki parameter yang akan diproses v dan w, antara integer v dan integer w. Yang kedua bertipe integer. Void add ej. Lanjut ke merupakan sebuah variable. Terus kemudian di sini ada edge ya, edge v. Itu merupakan variable merupakan sebuah vertex v dan ditambahkan vertex adjustment w dengan coding add v. Lanjut ke void dfs util integer v boolean visited. Maksudnya di sini adalah sebuah metode yang bernama dfs util yang memiliki parameter v dengan tipe integer dan variable array visited yang bertipe boolean. Visited true system out print v plus titik 2 ya. Coding ini berfungsi untuk memberikan tanda bahwa vertex v telah dikunjungi dengan coding visited v. Di sini misalnya vertex v telah dikunjungi oleh coding visited v dan benar. Kemudian diberikan sebuah perintah system out print v untuk menampilkan vertex yang telah dikunjungi berdasarkan variabel v. Oke, lanjut. Di sini ada iterator integer. Ini adalah merupakan deklarasi variabel i yang bertipe integer dan merupakan sebuah iterator atau variabel. Iterator variabel i kemudian diisi dengan menggunakan metode list iterator yang berfungsi membuat daftar dari vertex yang adjacent dengan vertex adj v. Di sini ya teman-teman. Terus terdapat while. While adalah untuk mengunjungi setiap vertex adjacent yang terdapat dalam daftar i dan selama ada vertex dalam daftar i has next. Seperti itu teman-teman. Lanjut, di sini juga ada integer i sama dengan next if visited jika visited n dfs util n visited. Maksudnya adalah variabel n bertipe integer di mana variabel ini diisi dengan vertex selanjutnya yang terdapat dalam daftar i. Selanjutnya menggunakan pengkondisian if. Jika vertex selanjutnya belum pernah dikurangin if visited n, maka dikunjungi dengan coding dfsl utility n visited. Lanjut ke void dfs. Void dfs adalah maksudnya terdapat sebuah metode bernama dfs dan memiliki parameter v yang bertipe integer. Kemudian dfs adalah tanpa penutup prosedur, di mana terdapat deklarasi variabel array visited, di sini boolean visited, dengan ukuran array v dengan nilai false. Variable visited bertipe boolean. Visitnya bertipe boolean ya. Kemudian di sini lanjut ke public static void main string. Di sini adalah kita ada namanya metode main, di mana pada terdapat simbol awal metode yang ini. Kemudian penutupnya di sini. Oke, di sini ada objek bernama dfs key dengan kode dfs key. Kemudian ada new method new dfs. Lanjut ke di sini ada key edge, yaitu pemanggilan objek key, yaitu dengan coding key edge 0,1 untuk merealisasikan vertex 0 ke 1. Begitu juga berikutnya ada key edge 3,6 berarti untuk vertex 3 ke 6 dan seterusnya teman-teman. Setelah itu maka lanjut ke ada sistem outprint. Di sini adalah coding untuk menampilkan huruf di layar vertex awal komputer. Teks yang ditampilkan adalah nanti adalah dfs vertex awal 0. Kemudian akan memanggil dfs key 0 berarti dari sini nanti key edge 0. Oke. Langsung kita coba jalankan saja hasilnya.
Di sini dfs vertex awal 0. Nah, 0 ini dari sini 0 dia akan ke 1 dia akan kepindah ke sini, 1 kembali, satu balik langsung ke 7 kembali langsung ke 3 kembali langsung ke 6 kembali langsung ke 2 kembali langsung ke 5 kembali langsung ke 4 kembali langsung balik lagi ke 0, teman-teman. Seperti itu ya. Maka hasilnya adalah seperti ini, 0 1 7 3 6 2 5 4. Itu untuk yang DFS, the first search ya kan. Nah, selanjutnya adalah BFS, preferred search. Sama untuk itunya sama kayak tadi, cuma beda kelas. Di sini kelasnya ada kelas BFS. Terus di sini private key sama linked list juga ada. Lanjut di sini pemanggilan BFS, teman-teman. BFS sama kayak tadi, masih sama. Di sini juga sama. Lanjut ke yang berbeda itu di sebentar. Ini sama. Void edge integer v. Maksudnya void BSF berbeda di sini. Void BFS adalah maksudnya adalah sebuah metode yang bernama BFS. Metode ini memiliki parameter S dengan tipe data integer. Oke. Lanjut ke kemudian di sini ada boolean visited, new boolean, linked list integer, QW sama dengan new, linked list integer. Maksudnya di sini adalah terdapat deklarasi variabel array visited dengan array v dengan nilai false. Kemudian variabel visited ini bertipe boolean, teman-teman. Visited ini bertipe boolean ya, yang merupakan penampung tanda bahwa sebuah vertex telah dikunjungi atau belum dikunjungi. Oke. Kemudian terdapat di sini ada QW. QW itu maksudnya adalah sebagai tempat untuk menyimpan vertex dan tipe data integer dan merupakan sebuah linked list. Kemudian lanjut di sini ada visited as true, yaitu kenapa sebuah visited ini variabel visited yang diberikan nilai true sebagai tanda bahwa vertex telah dikunjungi. Lanjut di sini ada QW at s. QW at s while QW says tanda seru sama dengan 0. So, di sini adalah terdapat variabel QW. Variabel QW ini yang memanggil fungsi add dengan parameter vertex s. Parameter vertex s. Kemudian terdapat juga pengulangan while yang melakukan pengulangan sesuai dengan ukuran QW atau sesuai dengan jumlah lokasi yang terdapat pada QW. Perulangan akan terus dilakukan jika QW tidak bernilai 0 atau memiliki. Oke. Lanjut di sini ada integer visit QW udah ya. System out print. Sini ada s QW pool system out print s plus. Ini adalah merupakan perintah untuk mengisi variabel s dengan vertex terdepan head dan QW dengan coding QW pool. Perintah ini sekaligus menghapus elemen terdepan head dan pada QW. Kemudian di sini ada system out print s plus adalah untuk menampilkan antrean yang merupakan transversal dari BFS sesuai dengan isi variabel. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah di sini udah ya. Di sini ada iterator integer listed list iterator, kemudian while i has next. Terdapat perintah membuat daftar i yang berisi rangkaian Jackson dengan vertex s, yaitu coding adc s list iterator. Kemudian terdapat lagi perulangan while yang mengunjungi setiap vertex adjacent yang terdapat dalam daftar i, dan selama masih ada vertex dalam daftar i has next. Selanjutnya
langsung dalam perulangan while ini terdapat sebuah variabel n yang bertipe integer. Variabel ini diisi dengan nilai i berikutnya. Kemudian terdapat kondisi if di mana jika vertex n belum dikunjungi, maka akan melakukan perintah yang berada dalam pengkodingan if tersebut. Lanjut di sini. Terus kemudian di sini ada pemberian nilai true pada variabel array visited n, nilai true pada variabel visited n yang menandakan bahwa vertex telah dikunjungi. Kemudian nilai n tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian QW dengan perintah QW add n. Lanjut di sini seperti kayak tadi ada public void string ya, void main string adalah untuk metode main. Kemudian di sini ada pemanggilan dengan BFS G new terdapat objek deklarasi G tipe BFS dengan coding BFS G sama dengan new BFS 8. Kemudian adalah di sini adalah pemanggilan metode add G pada objek G, yaitu dengan coding G add 01 untuk merealisasikan vertex 0 ke 1, sama G add G12 untuk merealisasikan vertex 1 ke 2, untuk G add G23 vertex 2 ke 3, seperti itu dan seterusnya teman-teman. Kemudian di sini ada sistem outprint DFS vertex awal 0, maka adalah terdapat sebuah coding untuk menampilkan huruf di layar komputer. Teks yang akan ditampilkan adalah def. Mohon maaf, di sini adalah harusnya BFS vertex awal 0. Kemudian ada sebuah pemanggilan metode BFS nanti yang berisi parameter 0, maka coding yang berjalan itu akan berasal dari vertex 0 ke 1. Oke, langsung saja kita jalankan ya teman-teman. 0 ke 1. Ini kan tadi DFS ya. DFS itu kan hasilnya adalah 0, 1, 7, 3, 6, 2, 5, 4. Nah, kalau yang si BFS sendiri itu nanti dia akan urut sesuai dengan vertexnya. Oke, lanjut. Sini oke, BFS oke. Nah, sini ini kan BFS ya. Nah, harusnya seperti ini teman-teman. Dia akan berjalan dari vertex 01 kemudian ke 12, kemudian ke 23, 34, 45, 45, 56, 67, 70. Itu akan urutan teman-teman, akan urut semuanya. Baik, cukup sekian tugas yang bisa saya berikan. Apabila dari penjelasan yang saya berikan masih banyak kurang-kurangnya, mohon maaf karena saya juga masih belajar dan saya masih membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu dosen serta buku modul untuk bisa menjelaskannya. Cukup sekian tugas dari saya. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang Bapak Ibu dosen berikan kepada saya. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa saya berikan dari tugas ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.